نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Hadirin dan juga hadirat ikhwat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kemuliaan yang sudah Allah berikan kepada kita sebagai manusia, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam Al-Quran, walaupun karomna bani Adam, terusap dalam surat Al-Isra ayat ke-70 bahwa sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam. Artinya manusia itu sudah mulia oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakannya. Mudah-mudahan kemuliaan itu dapat kita jaga, dapat kita pelihara dengan cara bagaimana? Dengan cara berusaha kita semua memposisikan diri untuk apa sebetulnya kita diciptakan. Maka dari itu kita beriman, mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini menjadi salah satu cara untuk memelihara nilai kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waktu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pembahasan kali ini insyaallah saya akan sampaikan ayat ke-111 dalam surat At-Taubah. Sebelum kepada ayat ini, mungkin sedikit saya memberikan gambaran bahwa hidup ini bagaikan bidadari. Ada yang diinginkan, ada yang diberikan. Ketika memberi, tentu ada yang diinginkan oleh kita. Ketika kita memiliki keinginan, berarti kita harus memberikan sesuatu yang dapat meraih keinginan itu. Cuman kira-kira nanti kita mau transaksi berdagangnya dengan siapa? Maka dari itu ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 kalimat yang ketiga kalimat itu berkaitan antara satu dengan yang lainnya, tidak bisa dilepaskan. Kalimat apa saja? Yang pertama ada kalimat as-sirat. Itu dalam bahasa Arab ada as-sirat. Ya. Yang kedua ada kalimat al-bai'. Yang ketiga ada kalimat at-tijarah. Ini landasan awal untuk mudah-mudahan sedikitnya dapat membuka pemahaman kita terhadap apa yang Allah sampaikan di dalam surat At-Taubah ayat ke-111. Yang pertama as-sirah, menurut Al-Imam Al-Asbahani dalam kitabnya, di sini tidak ada ya, di dalam tulisannya tidak ada. Dalam tulisan ini tidak ada. Tapi ayat ini tentu memerlukan penjelasan dari 3 kalimat itu. Satu as-sirah itu menurut Al-Imam Al-Asbahani, beliau sampaikan bahwa dafi'us saman akhdul musman. Terjemahnya dafi'us saman, memberikan harga, ya, mengambil barang. Jika mereka bikin harga untuk barang, naon eta membeli atau menjual? Membeli atau menjual? Bikin harga untuk barang. Bikin harga menjual. Harganya dibikin, barangnya dicokot.
Membeli nggak jual? Membeli. Kalau membeli makan belum bikin harga. Sampai main dapat barangnya gitu. Ya, maka tidak akan disebut yang membeli ketika dia mengambil barang harganya tidak diberikan. Itu adalah siro. Ya. Jadi zafi usama memberikan harga, mengambil barang al-khidul musman. Ya. Nah, sekarang al-bay itu adalah zafiul musman, orang yang memberikan barang. Ya. Al-khidus saman, orang yang mengambil harga. Mengambil harga, bukan mengambil uang. Bapak lamun bapak ngajual barang 100.000, terus nyokot uang, tapi uangnya 50.000 persen tuh. Barang itu 100.000, tapi lumayan 50.000 persen tuh. Ente apa harganya ada 100? Berarti bukan mengambil uang, mengambil uang masa barang awe gitu kan. Maka bahasanya apa? Al-khidul musman, memberikan barang. Al-khidus sama, memberikan barang, mengambil harga. Dong uang baik, asal uang berarti 100 oke, misalkan atau 50 rupiah 10.000, harga barang aja 100.000. Berarti bukan mengambil uangnya, tapi uang yang bernilai 100.000 seharga barang yang dijualnya. Kita gambarnya, aziro itu apa? Secara bahasa, orang yang membeli. Al-bayi, orang yang menjual. Jadi nomor 5 bikin nyala barang. Disebut melite, bikin nyopot barang dibikin harga. Tentunya, itu. Ayo barang dicopot, ayo harga nanti dibikin. Saya mau meliti sana, pengacara melina, nyopot barang, tapi harga nanti dibikin. Boleh nyuri itu mas. Nggak tahu saya, nggak tahu ngambil, nggak tahu nyolong, nggak tahu malbi, nggak tahu apa. Nah di sini ya. Jadi kehidupan ini tidak bisa kita terlepas daripada apa istilahnya manajemen perdagangan. Nggak bisa. Ya. Kita pada hari ini berkumpul di sini, ada yang dikorbankan? Ada. Waktu kita korbankan kan? Diri kita hadir di sini kita korbankan. Tidak hadir di situ. Kira-kira ada harganya nggak? Namun kira-kira harganya seperti kira. Ya. Kalau merasa ini tidak ada harganya, jangan seperti untuk apa kita berbuat seperti ini. Cuma pertanyaannya siapa yang memberi harganya? Saya nggak punya. Ya itulah. Ya. Jadi ketika orang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti ada yang dikorbankan. Dan ketika ada pengorbanan berarti ada yang diharapkan. Jangan kita pikir kita mengharapkan tapi kita tidak berkorban. Mahal itu yang buku tapi gawen buku. Ya. Nah ini. Jadi satu kalimat as-sira, kedua kalimat al-bay. Hidup ini enggak ubahnya seperti dalam proses jual beli itu. Ada yang membeli, ada yang menjual. Ya. Nah sekarang ada kalimat at-tijarah. Itu Quran juga menjelaskan di beberapa tempat, ya, di beberapa ayat. Salah satu contoh dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? Nggak tahu kan? Ayat nama, penting saya hafal. Ulaika alladziina ishtarau dalalata bil fama rabihat tijaratuhum. Itu ada kalimat tijarah. Ulaika alladziina ishtarau dalalata, mereka adalah orang-orang yang menukarkan, ya, gitu, yang membeli kesesatan. Harganya belumnya al-huda, namun sesat pasti mau menanti dulu. Ya.
Fama rabihat tijaratuhum, maka tidak akan beruntung tijaratuhum, perdagangan mereka. Itu perdagangan mereka. Ada kalimat tijarah. Apa tijarah itu? Secara bahasa, Arabi Al-Asfahani menjelaskan bahwa tijarah itu adalah at-tasarruf bi ra'sil mal, talaban diribah. Ngokolahkeun harta cek sunna mah. Naonnya ngokolahkeun? Menggunakan. Nah, menggolangkan. Ini bahasa Indonesia apa ini menggolangkan? Menggolangkannya? Mengelola. Mengelola. Ya boleh lah, apa saja ya. Kira-kira mau menggolangkan ya, menggolangkan aja, menggolangkan harta. Talaban diribah, tujuannya untuk apa? Talaban diribah karena menginginkan apa? Mencari apa? Mencari keuntungan. Malah yang udah tahu yang rugi malah ada, malah dijual rugi, sebagai amat ada ayah sebagainya. Semua manusia, saya yakin itu semua yang beruntung. Hatta al-bazir, sehingga orang-orang yang jahat pun ingin beruntung. Ya, hukum tegak pahit karena Yesus. Ya, itu. Semua ingin beruntung, ingin selamat. Ada dalam nanti kalimat selamatnya ditempatkan di mana? Selamatnya itu. Ya. Itu karena mobil terus karena jurang terus ternyata bisa diusahakan untuk tidak tergelincir ke jurang itu aja selamat. Kejaga jendela gitu kannya terus wanti subuh terus kaburu ini itu ya selamat tuh selamat dekat panggil selamat ya untung. Nah, ini kategori seperti itu. Jadi 3 kalimat itu adalah kalimat-kalimat yang dalam Quran itu ada. Nah, maka dari itu mudah-mudahan ayat ini memberikan pemahaman kepada saya. Ketika saya sudah berkorban, pertanyaannya dikorbankan untuk siapa? Dan yang akan memberi harganya siapa? Ya. Betul. Nah, sedangkan kalau orang ya begitu saja dia membuang waktunya, begitu saja dia membuang tenaganya, begitu saja dia membuang hartanya, ya saya kira bukan keuntungan yang akan didapat. Coba baca ayatnya ya. Mudah-mudahan tidak ada maksud untuk membeli, tapi kita coba baca. Kira-kira yang tersirat pada ayat ini apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya. Ashtara itu membeli ya. Kelihatannya apa itu butuh? Kelihatannya. Padahal Allah tidak perlu kepada siapa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli minal mu'minina dari orang-orang yang beriman. Satu, ada kalimat istar, seolah-olah Allah itu butuh, padahal tidak butuh. Nanti jawabannya. Yang kedua, dari siapa Allah Subhanahu wa taala membeli? Minal mu'minin, dari orang-orang yang artinya yang kedua adalah setiap pribadi mukmin sebetulnya mesti mentransaksikan hidupnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah membeli. Allah sudah menawarkan. Tawaran sok rek dijual mah tadi, harganya gede. Mau tidak? Tergantung orangnya. Tapi yang jelas yang kedua ini adalah sebetulnya bagi orang yang mengaku beriman kepada Allah sudah mengadakan transaksi jual beli dengan Allah. Kalimat istara Allah membeli seolah-olah Allah itu butuh. Padahal
tidak butuh kepada apapun. Jawabannya Quran menjelaskan kepada kita bahwa lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Mengapa ayat ini menggunakan kalimat israr? Seolah-olah Allah itu membutuh. Pada murid tadi ngambil barang, bikin harga. Berarti Allah itu mengambil apa? Minal mu'minin itu anfusahum wa amwalahum, diri-diri mereka dan harta-harta mereka. Allah bukan Allah tidak menggunakan kalimat istaro agar yang membaca mudah memahami. Jika orang berkorban untuk Allah, itu Allah akan menyediakan harga. Apa harganya? Bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya bagi mereka adalah jannah. Bagaimana? Nah, di sini ya. Waktunya habis, tenaganya habis, umurnya habis, akhirnya mati. Coba dihabiskan hidup kepada siapa? Ini yang mesti jadi pertanyaan bagi kita. Padahal manusia lahir ke dunia ini tanpa modal. Oke lah, misalkan saya punya harta karena saya bekerja, betul. Tapi siapa yang memberikan tenaganya? Oke lah, misalkan saya memiliki ini semua karena saya pintar. Saya belajar, saya pintar, sehingga mendapatkan berbagai macam anugerah, kekayaan, rezeki. Oke, siapa yang memberi ilmunya? Allah. Siapa yang memberi akalnya? Allah. Terus untuk akal yang kita miliki, apakah kita membeli? Melihat aja. Hah? Nah, ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maaf, yang namanya mubalik, yang namanya penceramah, siapapun itu termasuk saya sendiri, ya, ataupun para ahli ibadah siapapun tidak akan cukup untuk membeli surga. Jangankan untuk surga, untuk mengganti kenikmatan yang Allah berikan saja dari apa yang kita lakukan berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan cukup. Dari sebab itu tidak akan cukup. Tapi mengapa ketika wa man yuti'illah wa rasulah, siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, akan dibersamakan dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah berjanji dalam Quran. Kalau kita salah dalam surat Fussilat itu, ya, dengan bunyi seperti ini, wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Pada orang yang istiqomah memegang keyakinannya bahwa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, itu malaikat itu nanti akan datang ke malaikat, ya. Sekarang belum. Bapak akan nanti kedatangan kamu malaikat. Ini tahu Bapak dulu, tahu saya dulu. Cuma malaikat apa? Malaikat maut. Ya. Tapi belum datang kan? Semua nanti akan datang kepada siapapun. Tunggu saja tanawainya. Ya, mau sekarang? Tunggu nanti. Kepada saya pun akan datang. Yang diharapkan dari ayat itu, orang berpegang kepada akidah yang benar, orang yang berpegang kepada ibadah yang benar menurut tuntunan Rasulullah SAW, nanti itu akan datang malaikat. Di antara ungkapan yang disampaikan oleh malaikat itu adalah wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berbahagialah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Jadi orang itu mendapatkan surga karena Allah berjanji.
Kepada siapa? Yang menjual dirinya, yang menjual hartanya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Apa? Bil jannati allati kuntum tu'adun. Kita baca ayat ini kembali. Innallaha, sesungguhnya Allah ishtara, telah membeli. Hati-hati, itu telah membeli. Bukan butuh, saya katakan sekali lagi. Ya, kalau tidak perlu. Tapi jangan sampai dijual kepada yang lain. Maaf ya, kalau orang tidak beribadah kepada Allah, waktunya habis. Sama habis. Akan tua juga. Akan tua juga. Akan lemah juga, akan lemah juga, akan meninggal juga. Silakan ya, mau kepada siapa? Dan saksi. Ini sesungguhnya Allah telah memberi minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Catat kepada setiap orang yang beriman bahwa sebetulnya orang yang beriman sudah mentransaksikan jual beli dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dijual? Anfusahum, diri-diri mereka, amwalahum, juga harta-harta mereka. Maka ayat selanjutnya Allah berfirman, untuk apa sebetulnya Allah membeli? Bi anna lahumul jannah, dengan memberikan surga kepada mereka. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Ya mungkin kita tidak, karena bukan amal, bukan hari perang gitu kan. Tapi tetap berjuang kan mesti. Ya, berjuang kan mesti. Fi sabilillah fayaquluna wa yuqtalun. Mereka membunuh atau terbunuh. Ya. Yang terbunuh masuk surga, yang membunuh masuk surga karena berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dan alaihi haqqan, sebagai janji atas Allah. Ya. Itu adalah menjadi janji alaihi haqqan, yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fit Taurat, dalam Taurat, wal Injil, dalam Injil, wal Quran, juga dalam Al-Quran. Jadi sudah dijelaskan dalam kitab-kitab sebelumnya, termasuk dalam Al-Quran, bahwa siapa yang mentransaksikan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengganti, menghargai hargana gitu. Ya, nilainya bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang Allah janjikan kepada kalian. Kayak ini wa'dan alaihi haqqan. Itu semua adalah merupakan janji yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taurat, wal Injil, wal Quran. Ayat selanjutnya ini yang mungkin diantaranya saya garis bawahi. Wa man 'arafa bi ahdihi minallah, siapa yang lebih menepati janjinya selain Allah? Coba. Siapa yang lebih menepati janjinya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Manusia itu janjinya kadang-kadang gagal. Yang penting janjilah daripada bukti. Itu seperti itu. Janji lah baik bukti nama. Ini manusia. Tapi bagi Allah, la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Mengapa masih ragu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk memposisikan diri menjual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa man 'aufa bi ahdihi minallah, kira-kira saha jelema lebih menepati janji selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anas dibela, anas didukung, anas hujanan, papanasan, mana-mana ayo we. Kadang-kadang ya janjinya jadi. Nah, waktu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka fastabsiru bi bai'ikum alladzi bay'atum bih, maka bergembiralah kalian dengan perdagangan yang sudah kalian lakukan. Transaksinya dengan siapa?
dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah, maka bergembira dengan perdagangan yang sudah kalian jadikan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat lain sebagai ungkapan orang yang beriman itu sebetulnya sudah menyatakan dalam dirinya. Terungkap dalam surat surat Al-An'am kalau tidak salah ayat 162. Apa yang diungkapkan? Innas sholati, di bawah ada innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Mungkin pertanyaannya, ketika orang itu sudah menyatakan seperti itu, sesungguhnya salatku, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya matiku dan sesungguhnya hidupku, atau sesungguhnya hidupku dan sesungguhnya matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah yang mengurus segala alam. Itu kan pernyataan, sudah dinyatakan oleh orang-orang yang beriman bahwa hidup, bahwa salatnya, bahwa ibadahnya, hidupnya dan juga matinya itu lillahi rabbil alamin. Mungkin pertanyaannya adalah, ya, bagi saya sendiri, sudah dijual kepada siapa diri kita? Sudah dijual kepada siapa harta kita? Keluarga kita, anak kita, ditransaksikan dengan siapa? Ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita semua. Kalau orang tidak bertransaksi dengan Allah, itu berarti bertransaksi dengan selain Allah. Ada harganya? Ada nilainya? Asyaiton itu hanya mengajak-ajak saja. Nabi minta ngumpul, sebetulnya janjinya janji palsu. Kenikmatan, keindahan yang dibayangkan, ya, kepuasan yang dibayangkan, ternyata mereka hanya mengajak supaya menjadi bagian dari pengisi api neraka. Nah, ayat iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tastabsiru bibayikum alladhi bay'akum. Waktu kita mau kepada siapa, harta kita mau kepada siapa, kesehatan kita kepada siapa, harta kita kepada siapa, kesempatan kita itu diberikan atau dilaksanakan dengan siapa. Saya katakan sekali lagi, hidup itu tidak bermodal. Semua yang diterima itu adalah merupakan bagian anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika orang itu mentransaksikan apa yang sudah Allah berikan itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan wa dzalika huwal fawzul adzim. Dan yang demikian itu adalah al-fawzul adzim, keuntungan yang besar, kebahagiaan yang besar. Al-fawzul adzim an-naimul muqim. Itu di antara yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Al-fawzul adzim bil jannah, keuntungan yang besar, an-naimul muqim, kenikmatan yang kekal. Nah, maka dari itu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat As-Saff ayat 10 sampai ayat 12, ya, itu tuntas. Tuntas apa? Allah akan menunjukkan kepada jalan, kepada perdagangan yang menyelamatkan dari azab yang pedih. Bentuk perdagangannya ada, penghargaan ketika bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pun Allah terangkan di sana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian, ala tijaratin, kepada satu perdagangan, tunzikum, yang dapat menyelamatkan kalian, min adzabin alim, dari siksa yang sangat pedih. Allah beritahu, awas, hidup kamu itu harus diisi
jangan sampai ditransaksikan kepada yang lain. Apa isinya? Tu'minuna billah, kalian beriman kepada Allah wa rasulihi, dan juga kepada rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjuang di jalan Allah. Dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta-harta kalian dan jiwa-jiwa kalian. Jadi sedikit, walaupun sedikit yang ditransaksikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang sudah dikorbankan. Jadi logikanya begini, kalau menginginkan kenikmatannya harus berkorban. Kalau menginginkan sesuatu itu kan harus ada pengorbanan. Tapi ragu orang yang itu orang tidak ada berkorban apa-apa. Ternyata mengenai pengorbanan, jangankan orang yang beriman, mereka pun berkorban. Maaf nih, ya. Saya mungkin begini analoginya. Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, ada yang dikorbankan? Ada. Orang-orang kafir Quraisy mengejar Rasulullah SAW, ya, mengejar Rasulullah SAW untuk menemukan beliau apakah hidup atau mati. Ada yang dikorbankan? Ada. Sama ada pengorbanan. Bayar waktunya sama, bayar. Dipakai hartanya, dipakai hartanya. Cuman yang pertama ditransaksikan untuk Allah, yang mengejar itu ditransaksikan untuk siapa? Itu hanya hawa nafsu saja. Apa yang akan didapatkan? Ya, tidak mendapatkan apa-apa. Tu'minuna billahi wa rasulihi, itu saja. Beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahidun, dan bersungguh-sungguh berjuang fisabilillah, di jalan Allah, bi amwalikum, dengan harta-harta kalian, wa anfusikum, dan diri-diri kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu baik bagi kalian jikalau kalian mengetahui. Mau tidak ditunjuki oleh Allah? Tidak usah dijawab. Mau jangan usah. Tapi tunjukkan bahwa aktivitas kita adalah merupakan bagian dari aktivitas yang ditransaksikan dengan yang maha kuasa, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa yang akan didapatkan? Yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian, wa yudkhilukum, dan Dia akan memasukkan kalian jannatin, kepada surga tajri, yang mengalir min tahtiha anhar, di bawahnya sungai-sungai. Wa masakin, dan akan memasukkan kalian kepada tempat-tempat thayyibatan, yang thayyibah, yang baik, fi jannatin, di surga. Zalikal fawzul azim, yang demikian itu adalah keuntungan yang besar. Nah, siapa orang yang berjuang di jalan Allah? An Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka orang itu berkata, ar-rajulu yuqatilu limabna, apakah seseorang yang berjuang, berperang untuk ghanimah? Ar-rajulu yuqatilu lidzikri, apakah seseorang yang berjuang hanya untuk menjadi sebutan saja, terkenal? Ar-rajulu yuqatilu liyura makanahu, apakah seseorang yang berjuang liyura makanahu, hanya melihat kedudukannya saja? Maka pertanyaannya, faman fi sabilillah,
siapa orang yang berjuang di jalan Allah itu, qala Nabi bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Siapa orang yang berjuang agar kalimat Allah Subhanahu wa taala ada pada posisi yang paling tinggi, bahwa fi sabilillah, maka itulah orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dalam ayat lain yang hampir semakna dengan ayat ini, itu dalam surat Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ketika menjelaskan tentang ayat itu ada kisah seorang sahabat yang namanya Su'aib bin Sinan. Su'aib bin Sinan itu bukan orang asli Quraisy, tapi dia datang ke Makkah pada saat itu. Dia mau, kata Su'aib bin Sinan, lama aradtu al-hijrata minal Makkah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku ingin berhijrah dari Mekah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala li Quraisy. Di sini tidak ada ya. Itu dalam jilid pertama tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat surat Al-Baqarah ayat 207. Jadi orang Su'aib bin Sinan itu bukan orang Arab. Ketika dia mau pergi hijrah dari Mekah kepada Rasulullah SAW, orang-orang Quraisy nyarita. Yang disampaikan orang Quraisy itu adalah, ketika kamu datang kamu tidak membawa harta. Apakah enak saja kamu mau pergi dengan membawa harta kalian, dengan membawa harta kamu? Kata orang Quraisy. Maka kata Su'aib bin Sinan kepada mereka, "Ara'aitum in dafa'tu 'alaikum mali takhalluna anni." Bagaimana menurut pendapat kalian? Jikalau aku berikan kepada kalian seluruh harta, apakah kalian akan membebaskan untuk hijrah dari Mekah kepada Rasulullah SAW? Di mana? Di Madinah. Mereka menjawab, "Na'am." Iya. Jadi lamun teu mawana naon teh. Ya. Itu. Maka sampailah kepada Rasulullah SAW tentang apa yang dilakukan oleh Su'aib bin Sinan. Faqala, maka Nabi bersabda, "Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib." Suhaib sudah beruntung, Suhaib sudah beruntung. Beruntungnya apa? Karena sudah mengorbankan segala apa yang dimilikinya untuk mengikuti jejak langkah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Hartanya dikorbankan, tapi Rasulullah menjelaskan, Robiha Suhaib, Robiha Suhaib, Suhaib telah beruntung. Sebagaimana dalam Al-Quran diterangkan, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata terakhir saya kutip, tadi juga sudah disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 16. Silahkan hidup sekehendak kamu pun tidak menjadi masalah karena kamu bisa hidup. Tapi yang jelas ketika tidak ditransaksikan dengan Allah, apa yang akan didapatkan? Jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang seperti yang digambarkan pada ayat 16 surat Al-Baqarah. Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan harga beruntung. Mawabihan tijaratuhum, maka tidaklah beruntung dari perniagaan mereka. Wa makanu muhtadin, dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya, transaksikan kita, hidup kita, apa yang kita miliki dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekecil
apabila kita saksikan, insya Allah kita tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun mesti berpikir kira-kira siapa yang lebih menepati janjinya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yakinlah kita mesti bergembira dengan perniagaan yang kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah akan memberikan harga yang sangat besar, yaitu al-jannah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita katakan pantas mendapat penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja ibadah iman yang saya dapat sampaikan pada pertemuan pengajian kali ini. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa kembali sebagai salah satu pengorbanan kita untuk kita bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.